Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Zahira dengan NIM PM 22351079. Nah, saya dari kelas 5G. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari dua video tugas pertemuan 2. Di sini saya akan menjelaskan JavaScript. Jadi JavaScript itu adalah bahasa pemrograman berbasis script yang dirancang untuk berjalan di dalam browser web. Secara teknis, JavaScript adalah bahasa client-side, yang artinya kode JavaScript yang dijalankan di komputer pengguna atau di browser klien, bukan di server. Nah, lalu ini memungkinkan pengembangan untuk membuat konten halaman web lebih dinamis dan interaktif tanpa harus selalu berkomunikasi dengan server. Nah, salah satu hal yang membedakan JavaScript dari bahasa pemrograman lain seperti Python atau Java adalah sifatnya yang interpreted. Kode JavaScript tidak perlu dikompilasi terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Namun browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari memiliki mesin JavaScript yang dapat langsung mengeksekusi kode JavaScript pada halaman web. Lalu gimana cara penggunaannya? JavaScript ini digunakan untuk mengatur interaktivitas dalam halaman web, termasuk yang pertama, memanipulasi elemen HTML, yaitu mengubah konten atau gaya CSS dari elemen HTML di halaman. Yang kedua itu respon terhadap event yang menjalankan fungsi ketika pengguna berinteraksi dengan halaman, misalnya saat kita mengklik tombol, menggerakkan mouse, atau mengisi form. Lalu yang ketiga itu validasi form, yaitu memastikan data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan kriteria tertentu sebelum dikirim ke server. Dan yang keempat itu mengontrol multimedia, yaitu mengontrol audio, video, dan gambar dinamis di halaman web. Lalu di sini terdapat alat prompt log dan comment. Alat itu fungsi yang digunakan untuk menampilkan pesan pop-up sederhana di halaman web. Contohnya yaitu kita deklarasikan alert, lalu kita masukkan nama variabelnya. Lalu prompt itu fungsi yang digunakan untuk menampilkan pop-up dengan input yang dapat diisi oleh pengguna. Dengan mendeklarasikan let nama sama dengan prompt dan nama variabelnya. Lalu log itu fungsi konsol yang digunakan untuk mencetak informasi ke konsol browser yang biasanya digunakan untuk debugging. Contohnya console.log dan masukkan nama variabelnya. Selanjutnya comment. Comment itu digunakan untuk memberikan catatan atau penjelasan dalam kode yang tidak akan dieksekusi. Komentar ini ada dalam JavaScript dapat berupa satu baris atau banyak baris. Contohnya itu kita menggunakan /2 dan tanda /bintang. Lalu variabel declare and extend. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data. Ada beberapa cara untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript. Yang pertama itu var. Var itu variabel yang sudah lama digunakan. Lalu let itu variabel yang lebih modern dan memiliki cakupan yang lebih dekat. Dan yang ketiga itu cons. Cons ini yang nilainya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Contoh deklarasi pengguna variabel itu seperti ini. Var nama sama dengan Budi, lalu let itu usia sama dengan 25, cons negara, misalnya Indonesia itu kan tidak bisa diubah gitu. Lalu tipe data dan operator. Tipe data string ini teks yang ditulis dalam tanda kutip. Lalu number ini angka baik bilangan bulat maupun desimal. Dan data boolean ini nilai true atau false, benar atau salah. Dan objek ini kumpulan nilai yang dapat berupa tipe data lain. Selanjutnya operator itu dia ada aritmatika, perbandingan, dan logika. Array ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Nilai-nilai dalam array diindeks mulai dari 0. Terus metode umum yang digunakan pada array itu push. Push itu menambahkan elemen baru ke akhir array. Dan yang kedua itu pop. Pop itu untuk menghapus elemen terakhir dari array. Selanjutnya yaitu adalah looping. Looping ini atau perulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode beberapa kali sesuai kondisi tertentu. For loop ini digunakan untuk perulangan dengan jumlah iterasi yang sudah diketahui. Misalnya for let i sama dengan 0, i lebih besar 5, i plus plus, console.log i. Ia akan mencetakkan angka 0 hingga 4. Lalu while loop ini perulangan akan terus berjalan selama kondisi yang diberikan bernilai true.
Contohnya itu let i sama dengan 0, while i lebih besar 5, dan console.log i++. Selanjutnya, kondisional pernyataan bersyarat digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi tertentu, yaitu menggunakan if-else. Lalu kondisional ini juga menggunakan switch. Selanjutnya ada JavaScript DOM. Apa itu JavaScript DOM? JavaScript DOM adalah antarmuka pemrograman untuk dokumen HTML dan XML yang memungkinkan bahasa pemrograman seperti JavaScript untuk memanipulasi, mengakses, dan mengubah konten, struktur, dan gaya dokumen secara dinamis. DOM ini mewakili dokumen web dalam bentuk struktur pohon, di mana setiap elemen dalam dokumen menjadi node yang dapat diakses dan dimodifikasi melalui JavaScript. Dengan memanfaatkan DOM, JavaScript bisa melakukan berbagai interaksi dengan halaman web tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Secara sederhana, DOM ini adalah representasi hierarki dari elemen-elemen dalam sebuah dokumen HTML. Setiap elemen HTML seperti div, H1, paragraf, dan lain-lain dianggap sebagai sebuah node atau simpul dalam struktur pohon DOM. Pohon DOM ini dimulai dengan elemen paling atas, yaitu elemen dokumen, yang kemudian bercabang ke berbagai elemen seperti HTML, body, div, dan sebagainya. Lalu elemen manipulation ini adalah proses mengubah atau memodifikasi elemen HTML menggunakan JavaScript. DOM ini menyediakan akses ke elemen-elemen pada halaman web yang memungkinkan kita untuk mengubah konten, atribut, dan struktur halaman. Contoh manipulasi elemen itu yaitu mengubah teks elemen. Yang kedua, mengubah atribut elemen. Yang ketiga, menambahkan elemen baru. Lalu data selector. Data selector ini adalah untuk memilih elemen HTML yang ingin kita manipulasi. JavaScript DOM ini menyediakan beberapa metode untuk memilih elemen berdasarkan ID, kelas, atau tag. Metode selector umum ini yang pertama ada get element by ID, memilih elemen berdasarkan ID. Lalu get element by class name, ia memilih elemen berdasarkan kelas. Lalu query selector, ia memilih elemen menggunakan selector CSS. Dan yaitu query selector all, ia memilih semua elemen yang sesuai dengan selector CSS. Selanjutnya JS styling. JavaScript dapat digunakan untuk memodifikasi gaya CSS elemen HTML secara dinamis. Kita dapat mengubah properti CSS elemen menggunakan properti style. Contoh mengubah gaya dengan JavaScript itu yaitu mengubah warna teks menggunakan dokumen get element by ID, judul .style.color, misalnya kita ingin menggunakan warna merah. Lalu mengubah ukuran font menggunakan style font size. Lalu menambahkan atau menghapus kelas CSS itu menggunakan kelas list add highlight. Lalu event ini adalah dalam JavaScript itu adalah tindakan atau kejadian yang terjadi di browser seperti pengguna mengklik tombol, menggerakkan mouse, atau mengetik di keyboard. Kita dapat menambahkan listener event untuk merespon interaksi pengguna. Contoh elemen listener itu yaitu event saat tombol diklik, lalu event saat mouse lewat atau hover. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.